Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Syahida dengan NIM 211211139, kelas 3B, jurusan Pendidikan Agama Islam, UI Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui, kurikulum merupakan hal penting untuk menciptakan guru profesional. Selama 2 dekade terakhir, kajian tentang kurikulum telah menjadi bagian dari program pendidikan guru. Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan tentang kurikulum dan memahami proses yang dikembangkan. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Menurut KBBI, prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya. Makna prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Kata pengembangan yang biasa diartikan adalah perubahan, pembaharuan, perluasan, dan sebagainya. Dengan kata lain, pengembangan berarti menunjuk pada sesuatu kegiatan yang menghasilkan cara baru setelah diadakan penilaian, serta penyempurnaan seperlunya. Jadi pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Menurut Umar Hamalik dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pengembangan Kurikulum tahun 2008, pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Kemudian yang kedua ada prinsip pengembangan kurikulum. Dua sumber, yang pertama dari Peter M. Oliver dalam bukunya Developing the Curriculum 3 United States Harper Collins Publisher tahun 1992 pada halaman ke-28. Menurut Peter F. Oliver, mengemukakan bahwa pada prinsipnya pengembangan kurikulum setidaknya ada yang menjadi acuan sumber pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama data empiris, yang kedua data hasil penelitian, kemudian yang ketiga kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, kemudian yang terakhir pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Kemudian menurut Nana Saudi Sukmadinata dalam bukunya Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik menyebutkan beberapa sumber pengembangan kurikulum, diantaranya adalah yang pertama kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Kemudian yang kedua budaya masyarakat, termasuk di dalamnya semua disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, benda, material, dan unsur kebudayaan lainnya. Kemudian yang ketiga anak sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya. Kemudian yang kelima tata nilai masyarakat, termasuk nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. Kemudian yang terakhir kekuasaan sosial politik tertentu, termasuk lembaga atau kebijakan dan produk-produk berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada yang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Nana Saudi, Sukmadinata mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua. Yang pertama prinsip-prinsip umum, yaitu sebuah prinsip yang diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunkannya. Baik, yang pertama itu prinsip relevansi. Prinsip relevansi secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi.
Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi atau relevansi epistemologis, kemudian tuntutan dan potensi peserta didik atau relevansi psikologis, dan tuntutan kebutuhan perkembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan maupun yang belajar. Kemudian yang ketiga, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Fleksibilitas adalah kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan memberikan kebebasan pada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran sehingga tidak ada unsur paksaan. Kemudian yang selanjutnya prinsip praktis atau efisien, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas pengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar, bahan ajar, atau program, maka itu menjadi bahan dalam pengembangan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan. Selain prinsip umum, ada juga prinsip khusus pengembangan kurikulum. Sebagaimana dikemukakan oleh Nana Syauli Sukmadinata, mencakup 5 hal, yakni prinsip penentuan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, serta berkenaan dengan penilaian. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Kemudian yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam penentuan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Ya, kemudian yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kecocokan mode atau teknik, kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran. Yang kedua, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa. Kemudian yang terakhir, keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru.
Kemudian yang selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, yakni hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kegiatan perencanaan dan investasi terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran baik dalam bentuk modul maupun buku paket. Kemudian yang terakhir, prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan. Pertama, merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Kedua, menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir tes. Kemudian yang ketiga, mengelola hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes serta penggunaan skor standar. Baik, setelah materi yang disampaikan, saya ingin menyampaikan kesimpulan, yaitu kurikulum memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Keberadaan kurikulum merupakan salah satu bentuk nyata dalam mengusahakan terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan, kurikulum tidaklah bersifat statis. Kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis mengikuti arah perkembangan zaman dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur masyarakat. Proses mengubah dan memodifikasi ini dinamakan proses pengembangan. Pengembangan kurikulum bukanlah proses instan tanpa adanya kajian yang matang terhadapnya. Setidaknya, sumber rujukan dalam mengembangkan kurikulum harus berdasar pada data empiris dan eksperimen, serta cerita dan pengetahuan umum yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pijakan dalam mengembangkan kurikulum juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar, seperti prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, efektivitas, dan komponen pendidikan lainnya agar tujuan pengembangan kurikulum dapat terarah dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.